Dewi Rengganis atau Dewi Samboja ini merasa bersedih hati dan dia ingin membalas dendam. Nah, atas dukungan patihnya seperti Kidang Pananjung gitu ya, jadi disarankan untuk menyamar menjadi seorang ronggeng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ruli Rahadian Channel ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nanti bersama Kang Pandu Radea ya. Nah nanti kita ngobrol. Biasanya kan kalau sama Kang Pandu itu ngobrolin situs Purbakala. Nah kalau sekarang saya bersama Kang Pandu akan membahas tentang ronggeng ya. Terutama ronggeng yang ada di Jawa Barat lah ya, apakah itu ronggeng Amen, ronggeng Gunung, ronggeng Kedempling, dan ronggeng Bugis. Pokoknya tonton terus ya, ikutin terus, stay tune terus di channelnya Ruli Rahadian Channel. Kita akan membahas masalah ronggeng, seputar ronggeng bersama Kang Pandu Radea. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa tuh tombol loncengnya juga diklik ya. Dan buat yang sudah like, share, subscribe, terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu diberkahi. Amin ya robbal alamin. Let's go. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di samping Kang Pandu Radea ya. Hai guys. Biasanya kalau ngobrol sama beliau itu tentang kepurbakalaan ya, tentang penemuan-penemuan atau situs-situs, sejarah-sejarah. Kali ini saya akan mengobrol-ngobrol tentang ronggeng, terutama ronggeng yang ada di Jawa Barat ya. Ronggeng yang ada di Jawa Barat itu misalkan ronggeng Amen, Amen ya? Ya. Ronggeng Amen, ronggeng Gunung, ronggeng Bugis, ronggeng Kedempling, pokoknya yang ada di Jawa Barat. Nah, ngobrol-ngobrol santai Kak. Gitu kan? Santai. Wow. Ya. Sedikit pengetahuan Sip, lah sip. terutama buat saya nih. Nah, belum tentu nih perbedaan ronggeng gunung itu Iya, bedanya apa gitu. Iya. atau nih, kebutuhannya buat apa kan gitu. Kan ada khusus hanya buat menari kan, atau buat ritual. Pokoknya serahin, saya tidak tahu gitu. Iya, saya juga sama sebetulnya tidak tahu ya tentang ronggeng. Jadi ini masuk pengetahuan saya ya saja ya tentang ronggeng yang ada di Kabupaten Ciamis dulu lah misalnya ya. Ciamis, Jawa Barat. Ciamis, Jawa Barat ini memang salah satu daerah yang kesenian ronggeng ini dapat dilestarikan. Setidaknya di Ciamis ini terdapat dua jenis ronggeng ya, dua kesenian ronggeng yang disebut ronggeng Gunung dan ronggeng Amen. Ada juga yang sebagian menyebut ronggeng Kaler gitu ya, ronggeng Kaler. Dan sebetulnya secara karakteristik dua jenis kesenian ini memang berbeda. Nah kita bahas misalnya yang ronggeng Gunung. Nah kalau ronggeng Gunung memang merupakan bisa dikatakan ini kesenian yang unikum. Jadi yang berkembang nata di daerah Pakidulan gitunya, daerah-daerah Ciamis gitunya, daerah-daerah Ciamis di selatan gitu ya, di Ciamis Selatan gitu. Nah di sana memang ronggeng Gunung ini menjadi kesenian yang disakralkan. Ini keterkaitan dengan latar belakang nanya Kang Ruli, bahwa ronggeng Gunung ini memiliki hubungan sejarah dengan sejarah Dewi Samboja dan Prabu Anggalarang gitu ya. Ya ini mah cerita singkat ya yang saya tahu, bahwa pada masa itu ketika disebutkan kerajaan Pananjung itu dengan seorang rajanya dan seorang permaisuri yang bernama Prabu Anggalarang dengan permaisurinya Dewi Siti Samboja, itu kerajaannya itu diserang oleh bajo ataupun perampok gitu ya, perampok yang di laut itu. Perampok, bajo gitu ya. Itulah yang mereka bajak laut lah gitu ya. Bajak laut ya filmnya nonton gini kan.
Bukan. Johnny Depp teh gitulah. Aduh, The Pirates of Caribbean gitu ya. Pirates of Caribbean tanya jadi gitulah. Ya pada waktu itu kan daerah-daerah laut itu memang daerah-daerah yang rawan dan banyak sekali kelompok-kelompok perampok perompak bajo yang berkeliaran ataupun yang sering mengganggu keamanan. Nah, termasuk ke Kerajaan Pananjung itu yang karena kondisinya kerajaannya memang berada di wilayah pantai, di pantai yang sekarang kita sebut kawasan Pangandaran lah, daerah sana gitu. Nah, singkat cerita kawanan Bajo itu membunuh Prabu Anggalarang gitu. Soalnya terbunuh lah sang Prabu teh oleh serangan Bajo itu. Nah, hal ini membuat Dewi Rengganis atau Dewi Samboja ini ya ada beberapa penamaan gitu. Dewi Rengganis atau Dewi Samboja ini merasa bersedih hati dan dia ingin membalas dendam. Nah, atas dukungan patihnya seperti Kidang Pananjung gitu ya. Jadi disarankan untuk menyamar menjadi seorang ronggeng gitu. Nah, akhirnya singkat cerita Dewi Rengganis dapat membalaskan kematian suaminya. Dia berhasil membunuh kawanan Bajo itu melalui pertunjukan ronggeng gunung, di mana dalam satu adegan ronggeng gunung itu ada yang di harudung sarung ya. Nah, di harudung sarung itu melingkar mengelilingi ronggengnya. Nah, sebetulnya pada saat itu itulah momentum ketika para penari ronggeng yang merupakan para pengawal Dewi Samboja ini menyerang Bajo yang sedang asik nonton. Ya, di harudung sarung itu sebetulnya dia itu sambil ya memegang golok, menyiapkan senjata gitu untuk menyerang secara tiba-tiba perampok yang Bajo itu yang sedang menikmati ronggeng, asik nonton. Nggak disangka-sangka kan serangannya kilat gitunya. Disangkanya di harudung sarung teh apa ya, ternyata lagi mempersiapkan diri untuk menyerang kelompok Bajo itu. Nah, itulah rangkaian kisah singkat. Sebetulnya panjang karena ini terkait dengan sasakala nama-nama tempat yang dikunjungi oleh Dewi Samboja ketika dia berkelana untuk memperkenalkan namanya sebagai seorang ronggeng gitu dan sehingga dapat tampil di hadapan Bajo gitu. Nah, ini kaitannya dengan ronggeng gunung. Jadi ronggeng gunung itu mengambil karakter figur Dewi Samboja itu sebagai ronggengnya gitu. Jadi ronggeng gunung sebetulnya bukan ronggeng, pada prinsipnya dia adalah sinden gitu ya. Jadi menari juga tidak menari seperti halnya ronggeng seperti tayub misalnya atau ronggeng amen. Dia tidak menari seperti itu. Yang paling diutamakan adalah nyindennya itu, tembang-tembangnya itu. Karena tembang-tembang ronggeng gunung itu dari sekitar 40 lebih lagu gitu. Itu sebetulnya rumpakannya berisi sejarah perjalanan Dewi Siti Samboja ketika ada seperti lagu Manangis menceritakan kesedihannya misalnya, kemudian ketika Raja Pula yang biasa disimpan di akhir dan sebagainya. Jadi itu urutannya kalau rumpakannya dibaca itu sebetulnya kisah perjalanan, perasaan dari Siti Samboja ketika ditinggalkan wafat oleh suaminya yang terbunuh itu. Nah, jadi akhirnya lahirlah rumpaka-rumpaka ronggeng gunung. Nah, karena memang ketika pada saat pertama kali Dewi Siti Samboja ini manggung dari gunung ke gunung gitu ya, ditanggap oleh lingkungan kehidupan masyarakat saat itu yang memang masyarakat Huma ya, masyarakat ladang, jadi ditanggap nanti di gunung ke gunung, jadi disebutnya ronggeng gunung gitu. Teman-teman, kenapa disebut ronggeng gunung itu jadi dari gunung ke gunung, kalau kurang nama manggung, nama. Iya, manggung. Ya, terus ketika diaplikasikan sekarang menjadi seni ronggeng gunung, nah maka sinden ronggeng gunung ini ibarat Dewi Samboja itu. Jadi figurnya itu bukan seperti figur dari ronggeng daerah pasisian gitunya, yang mungkin dari sisi tampilannya juga mungkin ada tanda petik ya erotis dan sebagainya, kesannya gitu ya kalau erotisnya itu ya. Nah, kalau ronggeng gunung mah tidak, justru dia itu sosok yang sakral karena menggambarkan seorang ratu gitu. Nah, sehingga dalam pertunjukannya juga dia akan berada di pusat, di tengah dan dikelilingi oleh para penari, biasanya penari laki-laki yang pakai sarung, dan ini berlapis-lapis, bisa sampai berapa lapis gitu lingkarannya tercipta itu. Jadi bisa menarik semua yang senang dengan ibing ronggeng ini bisa ikut menari bersama-sama dengan sindennya itu ronggeng yang di tengahnya gitu. Dan yang syaratnya itu harus rampak kakinya itu harus rampak gitu.
Jadi rampak tuh akur sama gerakannya. Jangan sampai pajejet. Nah, lamun pajejet mah kata jong kuno di tukang gitunya. Jadi kita setidaknya harus bisa mengikuti pola langkah dari gerak kaki ronggeng gunung ini. Kalau tangan mah biasanya bebas lah. Yang penting kaki harus rampak. Jadi polanya itu teratur sekali gitu ya, pola-polanya ini. Nah, karena sosok ronggeng gunung ini, sindennya ini adalah sosok yang sakral, maka secara kedudukan juga dia di mata masyarakat pada saat itu memiliki peranan sebagai misalnya sebagai sosok yang dianggap memiliki pengaruh secara spiritual. Sehingga ronggeng gunung ini kadang-kadang ketika musim panen, musim paceklik, misalnya kalau musim kemarau nih untuk mendatangkan hujan, ronggeng gunung ini bisa ditanggap gitu ya, diminta tarekahnya dengan memandikan kucing misalnya, sehingga secara palakiah gitunya dianggap ini bisa segera mendatangkan hujan. Ya, kepercayaan pada saat itu di masyarakat gitu ya. Ini tentang ronggeng gunung. Jadi memang bukan sosok sinden ataupun ronggeng yang dalam tanda petik seperti di wilayah menghibur dengan tarian gitu ya. Tapi ini betul-betul sosok yang disakralkan gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari tembang-tembangnya atau olah vokalnya sangat unik ronggeng gunung ini. Karena dia tuh harus memiliki menguasai ilmu suara yang disebut dengan uluk-uluk. Nah, kita kan ada uluk salam, biasa uluk salam. Nah, ini uluk-uluk ya, seperti itulah konotasi ininya, pengertiannya. Nah, uluk-uluk ini harus dikuasai oleh seorang ronggeng pada saat itu. Jadi untuk menguasai uluk-uluk ini, seorang ronggeng itu harus berguru kepada gurunya gitu ya, selama beberapa waktu, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Dan sebagainya. Dalam menjalani masa pendidikannya, bergurunya ini ya ronggeng yang tinggal bersama guru ini harus mengikuti perintah gurunya, membantu sang guru dan membantu kehidupan rumah tangganya dan sebagainya. Jadi membantu lah. Membantu. Nah, ketika menurunkan ilmu biasanya pada malam tertentu diturunkan ilmunya secara misalnya mantranya gitu ya. Mantranya untuk menguasai satu lagu misalnya, ini diturunkan dalam jangka waktu 3 hari biasanya. Dalam 3 hari ini si ronggeng yang belajar ini harus bisa. Kemudian kadang-kadang ada rumpakan lagu yang tidak diulang gitu ya. Jadi cukup sekali atau dalam waktu 3 hari harus dihafal, harus bisa gitunya. Jadi ya kadang-kadang dalam 3 hari ini hitungannya gitu ya. Kadang-kadang lamun muridnya cerdas, murid sehari mampu menghafal langsung gitu. Ketika guruna nurunkan ilmu ngawuruk, harus nerap gitu ya. Ini paling lama 3 hari. Dan proses ini terus berlangsung sehingga sang murid ini menguasai lagu-lagu yang diturunkan oleh ibunya itu, oleh gurunya itu gitu ya. Nah, biasanya setelah proses menurunkan lagu-lagu kepada muridnya ini ada proses ritual juga yang harus dilakoni. Ritualnya juga ada, jadi itu sagawaya gitu, untuk sakadar orang teh langsung nerima lagu diapalkan. Jika zaman ayeuna genjreng manggung tidak gitu ya, waktu itu harus diuji dulu. Diuji dulu. Jadi ada ritual-ritual seperti misalnya ketika murid ini harus digerak itu lubang hidungnya itu dengan akar antanan. Jadi zaman ayeuna mah naonnya disebut katanya digurah dia digurah gitu dengan akar antanan. Kemudian juga harus mandi di 7 pancuran. Nah, kemudian setelah itu ada puasa dan lain sebagainya. Nah, setelah semua proses ritual ini dilalui, kemudian misalnya muridnya ini nanti diuji tampil oleh gurunya ini di pekarangan rumahnya misalnya, atau ditampilkan di disaksikan oleh beberapa tetangga dan sebagainya sebagai kembang buruan katanya, sebagai kembang buruan dites gitunya, bisa ente gitunya. Nah, kalau memang bisa dia tampil, maka dia dinyatakan lulus dan layak untuk manggung jadi ronggeng gitunya, jadi ronggeng gunung gitunya. Ya kalau tidak lulus berarti terjadi gitunya, harus belajar lagi gitunya, berarti tidak ada bakat ataupun tidak ada guratna gitu untuk menjadi seorang tenetes. Nah, yang menarik ini adalah uluk-uluknya ini, ilmunya ini. Ini adalah ilmu kemampuan olah vokal yang memiliki power begitu tinggi. Dengan vokal yang tinggi ini, maka seorang ronggeng tidak memerlukan sound system, seorang ronggeng gunung itu. Karena suaranya saking kerasnya ini bisa terbawa angin sampai ke 7 pasir katanya. Kebawa ke awun-awun gitunya.
ke lamping-lamping kedengaran suara nate gitu ya, karena memang pada saat itu tidak ada sound system. Jadi suara seorang ronggeng yang menjadi modal utama sinden menyanyi itu mengahalang gitunya, menembang itu dari kemampuan suaranya yang harus ya keras, tapi bukan ngagorobok gitu ya, kan tetep we aya cengkok aya naon gitunya. Cengkokna saya tidak, kalau cangkok mah saya bisa, kalau nyangkok buah, nyangkok tangkal sampo bisa gitu. Nyangkok sinden wah nggak bisa gitu ya. Memang itu tidak segawaya ya. Dan susah sekali mempelajarinya karena katanya sulit dinotasikan. Nah, menurut beberapa penelitian dari lagu-lagu Ronggeng Gunung itu sulit dipelajari karena sulit dinotasikan gitu ya. Jadi betul-betul ini mah harus diajarkan langsung ke guru. Misalnya ke tokoh seperti tokoh ronggeng saat ini ada Biraspi gitu ya. Ya Biraspi dengan gaya seperti itu yang kita tahu yang magis ya, si suaranya terus penampilan dan sebagainya gitu. Nah, itulah mungkin yang bisa kita gambarkan adalah sosok Biraspi seperti Ronggeng Gunung dengan suaranya yang unik dan khas, dan dia menjadi salah satu maestro ya, salah satu bidang sinden di di Tatar Sunda gitu. Tatar Ciamis. Kalau Ronggeng Bugis? Kalau Ronggeng Bugis, kalau yang saya tahu itu memang ada kaitannya dengan masa perjuangan ya pada saat itu, ya, kaitannya dengan Kesultanan di Cirebon. Itu memang banyak orang-orang Bugis yang berdiam di Cirebon, karena itu kan daerah caruban, campuran gitu ya. Banyak pendatang dari luar pulau tinggal di wilayah pelabuhan gitu. Nah, itu kaitannya dengan gerakan-gerakan tertentu ketika orang-orang Bugis ini terlibat dalam perjuangan sebagai mata-mata. Oh, mata-mata. Nah, yang saya baca sepintas ya seperti itulah. Jadi mereka menciptakanlah sebuah kesenian yang sebetulnya kalau secara tampilan lucu gitu ya. Ada unsur komedi. Komedinya sekali. Itu Ronggeng Bugis itu kalau yang saya lihat, pernah saya lihat sepintas gitu ya, kan pakaiannya itu wanita seperti ronggeng, tapi sebetulnya dia adalah laki-laki gitu. Laki-laki. Malah dalam penampilan yang minimalis, yang sederhana, cukup membawa ketuk ya, kenong. Ya, kenong ya. Kan dibunyikan ya, ada seorang pemimpinnya nong. Nah, dalam ketika sedang dibunyikan, mereka bisa bergerak semaunya. Ya, dengan gerak-gerak yang lucu. Nah, ketika kenong berhenti, mereka harus berhenti dengan posisi terakhir. Ya, ada yang lagi nonggeng, ada yang lagi kumaha we gitunya, yang ke kumaha harus berhenti ketika posisi itu. Posisi kenong berhenti. Berhenti. Nah, kalau saya sih melihat posisi ketika gerakan berhenti karena kenong berhenti ini adalah proses ketika menyimbolkan, menggambarkan adalah ketika mereka mendengar apa yang terjadi di sekeliling apa yang mereka dengar gitu ya. Karena mungkin ada rahasia-rahasia, karena mereka sebetulnya adalah mata-mata gitu yang ditugaskan untuk mengetahui persoalan-persoalan saat itu gitu. Nah, jadi itu menyimbolkan ketika diam seperti itu ya, mungkin ya kalau tafsiran saya tuh lagi menyimak gitu, segan ada informasi yang masuk dan bagaimana. Nah, setelah kenong dibunyikan kembali, mereka juga bergerak lagi, bebas, ada yang ngibing dan sebagainya gitu ya. Kenong berhenti deh gitu ya. Ada yang lagi nangkarak misalnya, ada yang lagi kakinya gimana, tangannya posisi gimana. Jadi ya itulah keunikan dari Ronggeng Bugis, tapi ya kesan yang ditampilkan memang lucu gitu ya. Lucu karena mereka semua sebetulnya adalah laki-laki yang menyamar menjadi perempuan. Nah, itu singkatnya dari Ronggeng Bugis gitu yang bisa mungkin saya ceritakan. Mungkin ada yang lebih lengkap lagi ya, kita bisa dilihat untuk mencari referensi yang lebih lengkap gitu ya. Nah, kalau Ronggeng Amen ini sebetulnya perpaduan dari Ronggeng Amen ini ada di daerah Pangandaran ya, pesisir antara Pangandaran, kemudian Banjarsari, Padaherang, itu banyak sekali kelompok-kelompok seni Ronggeng Amen. Nah, Ronggeng Amen ini merupakan versi yang lebih meriah, lebih muda gitu, lebih terkini gitu dari campuran antara Ronggeng Gunung dan Tayub. Oh, Tayub. Gitunya. Jadi ada Tayub. Bedanya Ronggeng di sini betul-betul menari gitu. Dan ronggengnya bisa berjumlah beberapa orang, bebas bisa sampai 7 orang gitu ya, tergantung si kelompok seni itu punya 7 ronggeng misalnya, ataupun dalam pagelaran yang agak besar dia bisa menampilkan beberapa ronggeng gitu dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini ronggeng ini betul-betul menari, tidak menyanyi. Jadi nanti di panggungnya itu, di pagelaran itu dibagi dua, ada area untuk menari, kemudian ada panggung untuk gamelan, stage gitu. Nah, dengan gamelannya juga lengkap, ada gamelan wayang gitu, seperangkatnya, dan ada sindennya. Jadi sindennya di gamelan di sana dengan kelompok nayaga, dengan nayaga. Nah, sedangkan ronggengnya di bawah dia itu menari, mengikuti irama, juga diibingan oleh para
penggemar ibing ronggeng. Biasanya kalau di daerah Padaherang, Banjarsari, Pangandaran ada kelompok-kelompok yang memang grup-grup ngibing gitu ya. Jadi ketika ada pagelaran festival ronggeng amen, misalnya ada pagelaran ronggeng amen di mana di hajatan. Nah, ini grup-grup ini akan tampil datang ke sana untuk memeriahkan gitu ya. Dan memang itu ada klubnya, semacam klub ya, grup-grup itu seperti itu gitu ya. Nah, itu ronggeng amen. Ya kalau ronggeng amen mah cirina tayubnya aya nyoderan ya, aya baksa, kemudian pembukaannya tuh nya tidak seperti ronggeng gunung yang memang ketika tampil sudah betul-betul suasana mistis, suasana ritusnya itu terasa gitu. Berarti kalau ronggeng amen mah hampir sama ronggeng kedempling. Nah, kurang lebih gitu. Kalau ronggeng kedempling kan itu ada perpaduan tayub sama tumenggung. Nah, seperti itu. Jadi ada pola. Nah, sama ya. Ya sama. Kalau di ronggeng amen mah kan seperti baksa gitu ya. Udah umum nyoderan ya, nyoderan gitunya. Menarik si penonton supaya ngibing dulu nih sebelum ibingan lepasnya ini dimulai. Ibingan lepas tuh ketika semua penonton bisa ngibing. Jadi ngibing dulu dengan beberapa tokoh dengan dikasih soder. Yang dikasih soder itu biasanya dengan baki ya, baki disoderan atau diselendangkan gitunya. Lalu ngibing dulu dengan ronggeng. Nah, setelah ngibing dengan ronggeng, setelah acara-acara formalnya itu selesai, maka bagianlah dengan penonton siap ya, yang tadi grup-grup itu penari ngibing itu kan. Nah, dia polanya sama dengan ronggeng gunung. Nah, kenapa ini ada percampuran dengan ronggeng gunung karena ada seperti pola kaki sama. Dan ronggeng amen tuh, jadi ronggengnya di tengah ada berapa orang, 4 orang ngibing. Nah, yang mengelilingannya ini bisa sampai berlapis-lapis lingkarannya itu, bisa sampai 3 lapis, 4 lapis, tergantung banyaknya penonton yang mau turun. Jadi lingkaran lah kayak apa ya? Bukan kayak obat nyamuk mah spiralnya, ini mah lingkaran lagi semakin besar dengan pola kaki yang sama. Jadi pola kaki ronggeng gunungnya digunakan. Nah, tetapi di tengah ronggeng gunungnya diganti dengan penari ronggeng amen gitu ya. Nayaganya di panggung dengan gamelan lengkap. Nah, juga ada beberapa lagu yang lagu ronggeng gunung yang juga ditampilkan di sini. Walaupun tidak semuanya gitunya, karena mungkin ada lagu-lagu lain yang memang lagu-lagu yang lebih populer yang mungkin lebih digemari ya oleh penggemar ronggeng amen gitu. Biasanya juga sering ditampilkan gitu. Yang paling penting ya tadi ya ronggeng gunungan gitu lagunya. Itu teh disawer enggak si penarinya? Ya ada yang nyawer ya. Biasanya dengan baksa ini kan cara untuk misalnya ya dalam baksa ini kan bisa ngasih amplop, bisa ngasih sawer atau apalah gitunya ada. Kalau udah pertunjukan gitu mahnya ketika penonton puas mereka memberi apresiasi dengan misalnya dengan memberi uang gitu dan sebagainya gitu ya. Oke. Kang Pandu, terima kasih banyak nih informasinya, semoga bermanfaat buat saya dan bermanfaat juga buat para penonton dan teman-teman YouTube yang ada di Indonesia khususnya ya. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang ronggeng ya, tentang ronggeng yang ada di Jawa Barat ya gitu. Oke, cukup sekian ngobrolan kita bersama Kang Pandu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat yang udah like, share, dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.